Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas D Indralaya yang mendapatkan saya Rici Arya Hidayatullah. Saya Melati Anggini. Saya Nadila Safitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi katabolisme asam lemak. Selamat menyaksikan. Tujuan: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi mengenai katabolisme asam lemak. 2. Jelaskan proses katabolisme asam lemak dan perbandingan energi yang dihasilkan dengan katabolisme glukosa. 3. Sediakan alat dan bahan untuk pembuatan video. 4. Rekam video proyek yang telah dibuat dengan semenarik mungkin. Bahan atau objek. Adapun bahan atau objek yang kami gunakan dalam hal ini ada beberapa bahan pangan yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar dan mengandung asam lemak yang cukup tinggi, yaitu yang pertama, keju. Berdasarkan berat basah, keju lemak penuh dalam bentuk segar memiliki kandungan lemak 24,5%, sedangkan keju lemak rendah dalam bentuk segar memiliki kandungan lemak 7,3%. Adapun kandungan asam lemak pada keju dapat dilihat secara lebih rinci pada gambar yang tertera. Yang kedua, coklat. Coklat dibuat dari beberapa bahan utama seperti lemak kakao. Menurut Venema tahun 1976, dalam Prawoto dan Sulistiyowati tahun 2001, lemak kakao tersusun atas senyawa gliserol dan 3 asam lemak dalam bentuk trigliserida, di mana hampir 70% dari gliserida mengandung senyawa tidak jenuh tunggal, yaitu oleodipalmitin atau POP, oleodistearin atau SOS, dan oleopalmistearin atau POS. Adapun kandungan asam lemak yang terdapat pada coklat dapat dilihat secara lebih rinci pada gambar yang tertera. Materi singkat. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menjalani aktivitas sehari-hari. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Lemak juga akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Proses ini menghasilkan asam lemak dan gliserol, yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimiawi lainnya, sehingga terbentuklah energi. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber: lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Pembahasan: oksidasi asam lemak mengalami penghilangan oksidatif unik 2 karbon berturut-turut dalam bentuk asetil-CoA, mulai dari ujung karboksil rantai asil lemak, misalnya asam palmitat 16 karbon, pada pH 7 mengalami 7 lintasan melalui urutan oksidatif. Di setiap lintasan kehilangan 2 karbon sebagai asetil-CoA. Pada akhir 7 siklus, 2 karbon terakhir palmitat yang awalnya C15 dan C16 tetap sebagai asetil-CoA. Hasil keseluruhannya adalah konversi rantai 16 karbon palmitat menjadi 8 gugus asetil 2 karbon dari molekul asetil-CoA. Pembentukan setiap asetil-CoA membutuhkan penghilangan 4 atom hidrogen, 2 pasang elektron dan 4 H+ dari bagian asil lemak oleh dehidrogenase. Pada tahap kedua oksidasi asam lemak, gugus asetil dari asetil-CoA dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, yang juga terjadi di matriks mitokondria. Asetil-CoA yang diturunkan dari asam lemak dengan demikian memasuki jalur oksidasi akhir, bersama dengan asetil-CoA yang diturunkan dari glukosa melalui glikolisis dan oksidasi virupat. 2 tahap pertama oksidasi asam lemak menghasilkan pembawa elektron tereduksi NADH dan juga FADH2, yang pada tahap ketiga menyumbangkan elektron ke rantai pernapasan mitokondria melalui elektron berpindah ke oksigen dengan fosforilase ADP menjadi ATP. Energi yang dilepaskan oleh oksidasi asam lemak dilestarikan sebagai ATP. Berikut merupakan gambar tahapan oksidasi asam lemak beserta penjelasannya secara ringkas. Pada tahap 1, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil-CoA. Proses ini disebut oksidasi.
Pada tahap kedua, gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Pada tahap yang ketiga, elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos masuk ke oksigen ataupun O2 melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Perbandingan energi yang dihasilkan dengan katabolisme glukosa. Perbedaan jumlah energi yang dihasilkan dari proses katabolisme antara 1 mol glukosa dengan valmitoil-CoA dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa proses katabolisme 1 molekul glukosa dapat menghasilkan energi sebanyak 30-32 ATP. Sedangkan untuk katabolisme 1 molekul valmitoil-CoA dapat menghasilkan energi yang jauh lebih banyak, yaitu sebesar 108 ATP. Kesimpulan, oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Oksidasi asam lemak terjadi dalam 3 tahap. Tahap 1, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil-CoA. Proses ini disebut oksidasi. Tahap 2, gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Tahap 3, elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke O2 melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Jumlah energi yang dihasilkan dari katabolisme asam lemak jauh lebih besar dari jumlah energi yang dihasilkan dari katabolisme glukosa. Itulah mengapa oksidasi asam lemak dikatakan sebagai jalur penghasil energi sentral. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.